Ohayo minasan dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga yang terselingkuhkan dan ter-PHP-kan, dan yang lagi PDKT tapi gak jadian. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu. Selamat datang di Neini Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film animasi legend yang sangat populer, juga yang selalu menemani masa kecil kita tiap hari Minggu untuk ditonton, apalagi kalau bukan Doraemon. Dan kali ini saya akan bahas berjudul Stand By Me 2 Doraemon yang rilis pada tahun 2021. Masih baru-baru inilah ya. Film ini disutradarai oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki. Wakata Hajime Maso, hiya hiya hiya. Di awal cerita diperlihatkan Nobita yang sedang merengek pada Doraemon karena dimarahi ibunya gara-gara nilai ulangannya 0. Saat sedang merengek, tiba-tiba dari laci meja belajarnya keluar sebuah benda. Ternyata itu penawaran barang dari masa depan yang biasa ditawarkan pada Doraemon. Barang itu adalah tali penukar jiwa. Mereka mencoba kegunaan alat itu, tiba-tiba jiwa Nobita dan Doraemon pun bertukar. Nobita berencana bertukar jiwa dengan Doraemon agar Doraemon yang dimarahin ibunya. Namun Doraemon menolak rencana Nobita tersebut. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba sebuah sinar menabrak Nobita yang membuat Nobita bertingkah aneh, lalu masuk ke mesin waktu. Tapi tak lama kemudian Nobita muncul lagi. Saat sedang bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba ibu Nobita memanggil dan datang ke kamar Nobita, yang membuat Nobita dan Doraemon panik berusaha menyembunyikan kertas hasil ulangan Nobita. Saat sedang panik itu pula dari laci keluar Doraemon transparan, yang kelak akan kita ketahui maksud dari scene ini di pertengahan cerita nanti. Pada saat menyembunyikan kertas ulangannya, Nobita menemukan sebuah boneka beruang. Boneka itu adalah pemberian neneknya, yang membuat Nobita tiba-tiba teringat kembali kenangan-kenangan bersama neneknya saat masih kecil. Karena kerinduannya itu, Nobita memutuskan untuk menemui neneknya di masa lalu dengan menggunakan mesin waktu. Singkat cerita, Nobita berhasil pergi kembali ke masa lalu dan bertemu dengan neneknya. Walaupun awalnya Nobita ragu karena takut neneknya tidak percaya bahwa dia Nobita. Tapi ternyata neneknya tidak curiga sama sekali dengan kedatangan Nobita dan percaya bahwa itu Nobita. Maaf ya, serak puasa. Mereka pun mengobrol. Di tengah obrolan tersebut terungkap satu keinginan si nenek untuk bisa melihat Nobita memakai ransel SD. Karena pada zaman itu nenek Nobita meninggal saat Nobita masih TK. Sedih nih, aku mulai nangis di scene ini. Hehehe. Tanpa pikir panjang, Nobita pun kembali ke zaman sekarang untuk mengambil ransel miliknya dan memperlihatkan pada neneknya. Neneknya terlihat senang dan terharu bisa melihat Nobita memakai ransel SD. Namun ada satu permintaan lagi yang ingin neneknya lihat, yaitu ingin melihat pengantin Nobita. Nobita pun menyanggupi keinginan neneknya itu. Lalu Nobita pergi ke masa depan, tepatnya di hari pernikahan dengan Shizuka. Namun acaranya tidak berjalan lancar karena Nobita dewasa yang ingin menikah tidak kunjung datang ke acara pernikahannya. Takut pernikahannya batal, Doraemon berinisiatif mengubah Nobita kecil menjadi Nobita dewasa dan menyuruh Nobita kecil untuk menggantikan posisi Nobita dewasa di pernikahannya. Rencananya berhasil dan acara pernikahannya pun dimulai.
Semua berjalan normal hingga sampai di sesi Nobita memberikan sambutannya. Karena tanpa persiapan apapun, Nobita hanya bilang, "Konnichiwa." Minasan. Konnichiwa. Karena dia tidak bisa berpidato, Nobita kecil pun berinisiatif secepatnya mencari Nobita dewasa. Setelah dicari, ternyata tidak ada dimanapun. Doraemon pun berencana memakai alat tongkat pencari. Namun setelah dicari-cari, alatnya tidak ada karena tertinggal di rumah Nobita. Mereka pun harus kembali dulu ke rumah Nobita. Saat akan kembali, ternyata mesin waktu yang mereka gunakan juga menghilang. Doraemon berkata hanya satu orang yang bisa menggunakan mesin waktu itu, yaitu Nobita. Lalu Doraemon dan Nobita kecil yakin bahwa Nobita dewasa lah yang menggunakannya. Setelah memikirkan berbagai cara untuk kembali ke rumah Nobita, akhirnya Doraemon menemukan alat yang bisa membantunya kembali ke rumah Nobita. Dengan alat mesin waktu jiwa, tanpa pikir panjang, Doraemon langsung memakaikannya pada Nobita. Dan seketika jiwa Nobita masuk ke alat itu dan kembali ke rumahnya. Ini menjelaskan sinar yang menabrak Nobita di awal cerita tadi dan yang membuat Nobita bertingkah aneh. Ternyata itu adalah jiwa Nobita yang mencoba mengambil mesin waktu untuk kembali ke masa depan. Setelah semuanya kembali normal, Doraemon mengantarkan Nobita yang satunya lagi kembali ke rumahnya. Walaupun Nobita masih terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Di saat itu juga Doraemon mengambil tongkat pencari yang tertinggal di rumah Nobita. Itu kenapa di awal scene tadi saat Doraemon dan Nobita panik, kita melihat Doraemon transparan berlari mengambil tongkat pencari. Setelah digunakan, ternyata tongkat itu menunjukkan bahwa Nobita dewasa ada di zaman sekarang. Dan benar saja, Nobita dewasa sedang berada di lapang, di tempat bermain saat dia masih kecil. Doraemon membawanya ke rumah dan Nobita dewasa pun menceritakan semua alasannya kenapa dia tidak datang ke pernikahannya. Nobita dewasa mulai berpikir mungkin bisa memperbaiki dirinya saat ini jika dia kembali ke masa sekarang. Dengan bantuan Doraemon, akhirnya Nobita kecil dan Nobita dewasa bertukar jiwa. Dengan menggunakan tali penukar jiwa, awalnya semua berjalan normal sampai kembalinya Nobita ke rumah. Di sana sudah menunggu agen barang dari masa depan, memberitahukan bahwa barang yang mereka tawarkan kemarin itu masih ada beberapa kesalahan pada desainnya. Itu menyebabkan jika pertukaran jiwanya melebihi 1 jam, maka kesadaran mereka masing-masing akan hilang. Karena waktu pertukaran mereka hampir 1 jam, mereka bergegas mencari Nobita dewasa. Dan kalau terlambat, mungkin mereka tidak bisa kembali seperti semula. Setelah beberapa lama mencari, efek alat itu mulai muncul. Nobita mulai kehilangan kesadarannya dan akhirnya pingsan. Di tengah kepanikan, Doraemon baru terpikirkan untuk menggunakan pintu ajaibnya. Dan akhirnya Nobita ditemukan juga. Tanpa pikir panjang lagi, Doraemon langsung menggunakan tali penukar jiwa. Walaupun hampir gagal, tapi akhirnya alat itu berfungsi lagi dan jiwa mereka pun kembali seperti semula. Setelah menemukan kembali kepercayaan dirinya, Nobita dewasa mulai yakin dan akan kembali ke pernikahannya. Namun untuk keperluan pidato di pernikahannya, Nobita ingin tahu seperti apa dirinya di masa lalu. Oleh karena itu, sebelum kembali ke masa depan, Nobita dewasa memutuskan untuk pergi ke masa lalu, tepatnya di hari kelahirannya. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian lucu di scene ini, tapi kalau saya ceritakan di sini mungkin akan sedikit panjang. Lebih baik tonton film lengkapnya saja ya. Dengan kejadian ini, Nobita tahu bahwa betapa bahagia orang tuanya dengan lahirnya Nobita dan besar kasih sayang orang tuanya pada Nobita. Orang tua Nobita memberi nama Nobita karena memiliki harapan besar pada Nobita. Dari nama itu sendiri, orang tuanya berharap Nobita tumbuh menjadi anak yang berani, ceria, juga anak yang baik. Walaupun Nobita yang sekarang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya, tapi setidaknya dia tumbuh jadi anak yang baik. Setelah mengetahui semuanya, mereka kembali ke masa depan, ke hari pernikahan Nobita. Di sana juga mereka sempat melihat Doraemon dan Nobita kecil berlari panik saat mencari Nobita dewasa yang kita lihat di scene awal. Akhirnya Nobita kembali ke acara pernikahannya.
Dan acara pun dilanjutkan kembali. Setelah berbagai hal yang sudah terjadi, akhirnya Nobita memberikan pidatonya yang cukup menyentuh. Konnichiwa. Nobita desu. 前が僕は嫌いでした。なんだか見てきたみたいだな。そうだ。おばあちゃんに幼い頃、泣いて帰ってきただらけている僕をいつも一生懸命教えてくれた父さん守られて育ちました。おばあちゃんの期待通りにはいかなかったのかもしれません。僕は素晴らしい家族、そうすることがそうだ、これちゃんとやり直そう。Dan momen yang paling mengharukan adalah saat nenek ikut hadir melihat Nobita menikah. Di sana neneknya pun sempat terharu. Setelah cukup puas melihat Nobita, Doraemon, Nobita kecil dan neneknya kembali ke masa lalu. Akhirnya Nobita berhasil mewujudkan keinginan neneknya yang sebelumnya tidak sempat dialami di masa lalu. Neneknya bangga dengan Nobita yang sebelumnya cengeng dan manja. Sekarang tumbuh jadi anak yang baik dan bisa berusaha mewujudkan impian neneknya. Setelah puas bertemu neneknya, Nobita kembali ke masanya. Hanya saja di perjalanan pulang, Doraemon sempat bercanda dengan Nobita. Dan tanpa sengaja, kepala Nobita terkena tongkat pelupa. Alhasil dia tidak mengingat semua kejadian yang baru saja dialaminya. Yang dia ingat hanya saat dia bertemu dengan neneknya. Dan film pun selesai. Menurut saya, film ini sangat mengharukan. Bahkan saya sempat menangis haru, serasa ngiris bawang, hehe. Buat kalian yang belum nonton, saya sarankan mending nonton deh filmnya. Filmnya mengandung bawang dan ada lucu-lucunya juga. Untuk rating di IMDb sendiri, film Stand By Me 2 ini mendapatkan nilai 7,5. Wah, cukup tinggi ya. Sekian ulasan dari saya, bersama saya Neini. Terima kasih sudah menonton. Watashi to issou ni Neini. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.